Di tengah gencatan senjata yang rapuh, Hamas menyatakan komitmen untuk melaksanakan perjanjian gencatan senjata. Komitmen ini disampaikan pejabat senior Hamas, Khalil Al-Hayya. Pernyataan Al-Hayya dinilai sebagai upaya diplomatik Hamas untuk mempertahankan legitimasi dan posisi politiknya di tengah tekanan internasional. Di balik retorika damai, kelompok bersenjata Palestina ini belum melucuti senjatanya dan tetap menguasai Gaza secara de facto. Lantas, bagaimana langkah Hamas di tengah perdamaian Gaza? Simak selengkapnya dalam video berikut. Kelompok Hamas dinilai memainkan dua wajah dalam perang di Gaza. Di tengah gencatan senjata, Hamas menunjukkan komitmen melaksanakan kesepakatan dan tetap menunjukkan eksistensi mereka. Pejabat senior Hamas Khalil Al-Hayya menyatakan, kelompoknya berkomitmen untuk melaksanakan perjanjian gencatan senjata sepenuhnya. Pernyataan ini muncul selang beberapa hari usai serangan yang menewaskan 2 tentara Israel di Gaza dan memicu serangan udara Tel Aviv. Komentar Al-Hayya itu dimuat media Al-Arabia dan bertujuan untuk menunjukkan kelompok bersenjata Palestina ini tetap menghormati kesepakatan meski terjadi kekerasan di lapangan. Selain itu, ungkapan Al-Hayya sekaligus menjadi upaya untuk meyakinkan internasional dan menegaskan komitmen Hamas terhadap gencatan senjata di tengah tekanan internasional. Al-Arabia melaporkan, pejabat senior Hamas itu menyatakan kelegaannya atas jaminan dari para mediator dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengonfirmasi berakhirnya perang Gaza. Pihaknya meyakini para mediator dan Trump telah membawa angin segar berakhirnya perang Gaza setelah konferensi perdamaian di Mesir. Melansir The Jerusalem Post, kantor berita Jerman melaporkan, kelompok ini serius dalam upaya mengevakuasi jenazah semua tahanan Israel yang ditahan. Hamas disebut masih menghadapi kesulitan besar karena kerusakan luas yang disebabkan oleh perang di sejumlah wilayah di jalur Gaza. Kelompok bersenjata Palestina ini pun ingin melihat lebih banyak bantuan masuk ke Gaza. Mereka juga mulai mengurangi eksekusi publik dan berusaha menampilkan diri sebagai pihak yang melakukan segala sesuatu secara normal. Meski menyatakan komitmen terhadap kesepakatan Amerika Serikat, namun kelompok ini terus mengukuhkan kekuasaannya di Gaza. Kelompok bersenjata Palestina ini pun terlihat enggan melucuti senjata. Lembaga penyiaran publik Israel Kan melaporkan Hamas secara diam-diam disebut telah merencanakan untuk terus mengambil peran dalam kepemimpinan masa depan jalur Gaza. Padahal, dalam perjanjian gencatan senjata dengan Israel menyerukan pembentukan pemerintahan teknokratis di wilayah tersebut. Kelompok ini memilih mereka yang mendukungnya dan prinsip-prinsip mereka menunjuk separuh dari pemerintahan teknokratis yang akan mengambil alih jalur Gaza. Sementara, otoritas Palestina diizinkan untuk memilih separuh lainnya. Para mediator utamanya Mesir pun diduga telah diberi daftar calon pemimpin oleh Hamas yang akan memegang kekuasaan di Gaza. Melansir The Time of Israel, penilaian militer Tel Aviv terbaru menunjukkan Hamas masih memiliki sekitar 20.000 anggota di sayap militernya. Menurut IDF, sebelum serangan 7 Oktober 2023,
kelompok bersenjata Palestina ini memiliki sekitar 30.000 pejuang di jalur Gaza. Mereka terbagi menjadi 5 brigade regional, 24 batalion, dan sekitar 140 kompi. Unit-unit itu telah dibubarkan secara sistematis oleh IDF selama 2 tahun perang di Gaza. Namun, sebagian besar dari mereka pun tidak tersentuh. Meskipun IDF telah menewaskan puluhan ribu pejuang Hamas, kelompok ini berhasil merekrut pejuang baru. Tetapi, pasukan baru Hamas memiliki kualitas yang jauh lebih rendah dan belum menjalani pelatihan yang signifikan. Selain pejuang, IDF meyakini kelompok bersenjata Palestina ini masih memiliki ratusan roket, sebagian besar jarak pendek, yang beberapa bisa mencapai Israel Tengah. Kelompok ini juga masih memiliki akses ke ribuan senjata ringan mereka. Dalam perang di Gaza, IDF telah memfokuskan serangan terhadap terowongan Hamas yang digunakan sebagai pusat komando atau produksi senjata. Hamas menyatakan komitmen untuk mematuhi kesepakatan gencatan senjata. Komitmen itu dinilai sebagai upaya diplomatik untuk mempertahankan legitimasi dan posisi politik Hamas di tengah tekanan internasional. Kelompok bersenjata Palestina ini berusaha tampil sebagai aktor yang bertanggung jawab dan terbuka terhadap stabilisasi Gaza. Namun di balik retorika damai tersebut, Hamas belum melucuti senjata dan tetap menguasai Gaza secara de facto. Kelompok ini pun masih berupaya mempertahankan kekuasaannya di Gaza, meski secara formal menyetujui gencatan senjata dan pembentukan pemerintahan teknokratis. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.